Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sahabat Zero to Zero. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai ayat 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini iblis sedang mengaum di mana-mana, ya, melalui ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang iblis sedang tebarkan lewat pandemi corona ini. Ada banyak kesukaran, kesulitan yang memang dialami oleh orang-orang yang ada bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita melihat ada demonstrasi, ada unjuk rasa, ada kegiatan-kegiatan yang menyuarakan ketidaksetujuan orang dengan PPSB, dengan pembatasan-pembatasan di seluruh dunia. Dan juga penutupan dari rumah-rumah ibadah, ya, hingga saudara-saudara kita di dalam merayakan Idul Fitri ini mereka merindukan untuk bisa beribadah, ya, di masjid, tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah, ya. Nah, tapi bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya? Bapak Ibu, mari kita menyadari yang pertama bahwa apa yang terjadi ini bukan kita alami sendiri, ya. Semua masalah, cobaan yang sedang terjadi ini dialami oleh orang-orang di seluruh dunia ini. Ya, kita harus memahami, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah untuk menjadi cemas dan gelisah oleh karena auman iblis ini. Ya, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa lawan si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, maka ya kalau kita berpikir begitu, ya, maka kita akan menemui kejanggalan di dalam ayat yang kita baru baca, ya. Saya percaya LAI tidak salah menuliskan ayat ini. Tetapi ada yang janggal di situ. Kenapa? Karena dikatakan bahwa singa itu mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Singa itu tidak pernah menelan mangsanya, saudara. Singa akan menangkap, mencapik-capik mangsanya sebelum memakannya. Kalau di dalam Alkitab terjemahan ejaan lama, itu dikatakan iblis itu mencari singa-singa, iblis itu seperti singa yang mencari orang yang dapat dilulurnya. Arti lulur itu adalah menelan bulat-bulat. Maka kita pikir, ya, bahwa ini adalah singa yang ompong, saudara, ya. Singa ompong itu tidak dapat menerkam, saudara. Maksudnya tidak bisa mencapik mangsanya. Kenapa? Udah nggak punya gigi, ya, tinggal menelan. Nah, firman Tuhan katakan iblis itu sudah dipatahkan sengatnya. Kuasa maut itu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus dari kayu salib. Jadi kita tidak perlu takut kepada iblis. Tetapi juga jangan lupa bahwa auman seekor singa itu dapat melumpuhkan jantung daripada mangsanya, ya, dalam sepersekian detik. Nah, tapi juga jangan kita mendengarkan auman dari iblis, ya, dengan terus mendengarkan berita-berita yang buruk, berita-berita yang mencemaskan, sehingga hati kita juga digelisahkan, saudara.
Tetapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mengisi waktu-waktu kita dengan banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara, dan saya percaya hati kita akan dikuatkan. Kita harus mengerti, di dalam Alkitab kita dituliskan kepada kita bahwa zaman akhir ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 24-25 kita bisa baca di sana bahwa akan ada banyak berita-berita yang menggemparkan tentang bencana-bencana alam, gempa bumi, ya, dan juga wabah penyakit, perang, dan bahkan kelaparan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk apapun yang akan terjadi di hadapan kita saat ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kita di dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi jikalau Tuhan meminta pada suatu kali, mungkin kita harus mengorbankan hal-hal tertentu, kesenangan-kesenangan di dalam hidup kita, maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus siap untuk memberikan apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini jangan menjadi khawatir, jangan menjadi gelisah. Jadi mari kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita semuanya. Mari kita lawan iblis itu dengan iman yang teguh, ya. Dengan iman yang terus berfokus kepada salib Kristus, dengan iman yang berfokus kepada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi mari kita terus, ya, di dalam hari-hari ini kita mencari wajah Tuhan, kita terus mencari kehendak Tuhan. Mari kita terus mengerjakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kita terus menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.